Selamat malam Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Novianti Angela Waryaka, NPM 121101190202. Di sini saya akan menjelaskan tentang shock kardiogenik. Selamat menyaksikan. Ya, yang pertama yaitu pengertian shock kardiogenik. Shock kardiogenik merupakan stadium akhir difusi ventrikel kiri atau gagal jantung kongestif terjadi bila ventrikel kiri mengalami kerusakan yang luas, otot jantung kehilangan kekuatan kontraktivitasnya, menimbulkan penurunan curah jantung. Dengan perfusi jaringan yang tidak adekuat ke organ vital seperti jantung, otot, dan ginjal. Derajat shock sebanding dengan disfungsi ventrikel kiri. Meskipun shock kardiogenik biasanya sering terjadi sebagai komplikasi MI, namun bisa juga terjadi pada tamponade jantung, emboli paru, kardiomiopati. Yang berikut yaitu etiologi. Terdapat beberapa penyebab dari terjadinya shock kardiogenik. Di antaranya yang pertama, gangguan kontraktilitas miokardium. Yang kedua, disfungsi ventrikel kiri yang berat memicu terjadinya kongesti paru atau hipoperfusi iskemi. Yang ketiga, infark miokard akut atau IMA. Yang keempat, komplikasi dari infark miokard akut seperti ruptur otot papilari, ruptur septum, atau infark ventrikel kanan dapat mempresipitasi atau menimbulkan shock kardiogenik pada pasien dengan infark yang lebih kecil. Yang kelima, valvular stenosis. Yang keenam, miokarditis atau inflamasi miokard, peradangan otot jantung. Yang ketujuh yaitu kardiomiopati, yaitu gangguan otot jantung yang tidak diketahui penyebabnya. Yang kesembilan, trauma jantung. Yang kesepuluh, tamponade jantung akut. Yang terakhir yaitu komplikasi beda jantung. Yang berikut manifestasi klinis atau tanda dan gejala pada shock kardiogenik. Yang pertama, nyeri dada yang berkelanjutan, dyspnea atau sesak, tampak pucat, dan anoxios, discerning, gelisah, takut, dan cemas. Yang kedua yaitu hipoperfusi jaringan. Yang ketiga, keadaan mental tertekan atau depresi. Yang berikut yang keempat, anggota gerak teraba dingin. Yang kelima, keluaran atau output urin kurang dari 30 ml per jam atau biasa disebut oliguria. Yang ke 6 yaitu takikardi. Yang keenam yaitu takikardi atau detak jantung yang cepat, yakni lebih dari 100 kali per menit. Yang ketujuh yaitu nadi teraba lemah dan cepat, berkisar antara 90 sampai 110 kali per menit. Yang kesembilan yaitu hipotensi atau tekanan darah rendah, sistol kurang dari 80 mm air raksa. Yang ke-10 diaphoresis, berkeringat. Yang ke-11 distensi vena jugularis. Yang ke-12 indeks jantung kurang dari 2,2 liter per menit. Yang ke-12 yaitu tekanan pulmonari arteri lebih dari 18 mm air raksa. Yang terakhir, suara nafas dapat terdengar jelas dari edema paru akut. Menurut Mubin 2018, diagnosis shock kardiogenik adalah berdasarkan yang pertama keluhan pokok seperti yang pertama oliguri, urin kurang dari 20 ml per jam, dan yang kedua mungkin ada hubungan dengan IMA. Yang ketiga, nyeri substernal seperti IMA. Yang berikut tanda penting seperti tensi turun dari 80 sampai 90 mm air raksa
dan yang kedua takipnea dan dalam, yang ketiga yaitu takikardi, yang keempat nadi cepat, yang kelima tanda-tanda bendungan paru seperti ronci basah di kedua basal paru. Yang keenam, bunyi jantung sangat lemah, bunyi jantung ketiga sering terdengar. Yang ketujuh cyanosis, yang kedelapan diaforesis atau mandi keringat. Yang kesembilan ekstremitas dingin, yang terakhir perubahan mental. Yang berikut kriteria adanya disfungsi miokard disertai dengan yang pertama tekanan darah sistolis arteri kurang dari 50 mm air raksa, dan yang kedua produksi urin kurang dari 20 ml per jam. Yang ketiga tekanan vena sentral lebih dari 10, dan yang terakhir ada tanda-tanda gelisah, keringat, dan akral dingin takikardi. Yang berikut kita masuk pada patofisiologi shock kardiogenik, yaitu shock kardiogenik merupakan kondisi yang terjadi sebagai serangan jantung pada fase terminal dari berbagai penyakit jantung. Berkurangnya ke aliran darah koroner berdampak pada suplai oksigen ke jaringan khususnya pada otot jantung, yang semakin berkelanjutan akan menimbulkan injuri sampai infark miokard. Bila kondisi tersebut tidak tertangani dengan baik akan menyebabkan kondisi yang dinamakan shock kardiogenik. Pada kondisi shock metabolisme yang pada fase awal sudah mengalami perubahan, pada kondisi anaerob akan semakin memburuk sehingga produksi asam laktat terus meningkat dan memicu timbulnya nyeri hebat seperti terbakar maupun tertekan yang menjalar sampai leher dan lengan kiri. Kelemahan fisik juga terjadi sebagai akibat dari penimbunan asam laktat yang tinggi pada darah. Semakin menurunnya kondisi pada fase shock otot jantung, semakin kehilangan kemampuan untuk berkontraksi memompa darah. Penurunan jumlah stok volume menyebabkan suplai darah maupun O2 sangatlah menurun ke jaringan, sehingga menimbulkan kondisi penurunan kesadaran dengan akral dingin pada ekstremitas. Kompensasi dari otot jantung dengan meningkatkan denyut nadi yang berdampak pada penurunan tekanan darah juga tidak memperbaiki kondisi penurunan kesadaran. Aktivitas ginjal juga terganggu pada penurunan cardiac output yang berdampak pada penurunan lanjut filtrasi glomerulus atau GVR. Pada kondisi ini pengaktifan sistem renin, angiotensin, dan aldosteron akan menambah retensi air dan natrium, menyebabkan produksi urin berkurang, oliguri kurang lebih dari 30 ml per jam. Penurunan kontraktilitas miokard pada fase shock yang menyebabkan adanya peningkatan residu darah di ventrikel, yang mana kondisi ini akan semakin memburuk pada keadaan regurgitasi maupun stenosis valvular. Hal tersebut dapat menyebabkan bendungan vena pulmonalis oleh akumulasi cairan maupun reflux aliran darah dan akhirnya memperberat kondisi edema paru. Yang berikut kita masuk pada asuhan keperawatan. Di dalam asuhan keperawatan, yang pertama yaitu pengkajian identitas pasien. Yang pertama, nama Tuan V, berumur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SMA, suku bangsa Maluku, pekerjaan PNS, alamat Tawiri, RT RW 003003, identitas penanggung jawab, namanya N, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SMA, suku bangsa Maluku, pekerjaan IRT, alamat Tawiri, hubungan dengan pasien istri dari Tuan V. Keluhan yang utama yaitu pasien mengatakan sesak nafas, lemas, tidak ada nafsu makan.
Yang kedua itu data DO atau data subjektif. Klien tampak gelisah, sianosis, terpasang oksigen binasal 3 liter per menit. Yang berikut mukosa bibir kering. Klien makan hanya 4 sendok dan yang berikutnya muntah. Tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 100 per 60 mm air raksa, nadi 71 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, respirasi rank 26 kali per menit, SP2 95%. Yang berikut yaitu analisa data. Yang pertama, data fokus. Pasien mengatakan sesak nafas. DO, pasien tampak gelisah, respirasi rank 26 kali per menit, SPO2 95%, tampak sianosis, terpasang oksigen binasal 3 liter per menit. Etiologi atau penyebab hipoksemia dan iskemi jaringan sekunder terhadap sumbatan arteri, problem atau masalah gangguan pertukaran gas. Yang kedua yaitu data DS, pasien mengatakan lemas. Yang berikut data objektif, pasien tampak tekanan darah 100 per 60 mm air raksa, nadi 71 kali per menit. Etiologi gangguan sistem transportasi oksigen sekunder akibat infrak miokard. Problem intoleransi aktivitas. Yang ketiga yaitu DS atau data subjektif, pasien mengatakan tidak ada nafsu makan. Data objektif, pasien tampak mukosa bibir kering. Yang kedua, makan hanya 4 sendok makan. Dan yang ketiga, klien muntah makanannya. Etiologi hilang nafsu makan. Problem resiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kita masuk pada diagnosa keperawatan. Di sini terdapat 3 diagnosa keperawatan. Yang pertama, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan iskemi jaringan sekunder terdapat sumbatan arteri. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan gangguan sistem transport oksigen sekunder akibat infrak miokard. Yang ketiga, risiko perubahan nutrisi berhubungan dengan menurunnya keinginan untuk makan sekunder akibat anoreksia. Kita masuk pada data berikut yaitu intervensi keperawatan. Yang pertama, diagnosa KEP, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan iskemi jaringan sekunder terdapat sumbatan arteri. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan gangguan pertukaran gas berkurang dengan kriteria hasil. Yang pertama, sesak nafas hilang. Yang kedua, klien tidak menunjukkan ekspresi wajah gelisah. Yang ketiga, respirasi rank normal 16-20 kali per menit. Yang keempat, SPO2 100%. Intervensi, yang pertama, evaluasi perubahan tingkat kesadaran, catat sianosis dan perubahan warna kulit, termasuk membran mukosa dan kuku. Yang kedua, berikan terapi oksigen binasal 3 liter per menit. Yang ketiga, pantau kadar hemoglobin. Yang keempat, berikan posisi semi Fowler atau setengah duduk. Yang kelima, kolaborasi dalam pemberian obat. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan gangguan sistem oksigen sekunder akibat infrak miokard. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan klien dapat mentoleransi aktivitas dengan kriteria hasil. Yang pertama, klien dapat berpartisipasi dalam aktivitas sesuai kemampuan klien. Yang kedua, nadi dalam rentang normal 60-100 kali per menit. Yang ketiga, tekanan darah dalam rentang normal 120/80 mm air raksa. Yang keempat, klien mampu mengidentifikasi aktivitas dan situasi yang menimbulkan kecemasan. Intervensi, yang pertama, pantau respon klien terhadap aktivitas. Yang kedua, monitor respon pemberian oksigen. Yang ketiga, anjurkan klien untuk napas dalam setelah berpindah posisi atau beraktivitas. Yang keempat,
bantu aktivitas fisik klien. Yang kelima, tingkatkan aktivitas secara bertahap. Yang keenam, berikan istirahat yang adekuat. Yang ketiga, yaitu resiko perubahan nutrisi berhubungan dengan menurunnya keinginan untuk makan sekunder akibat anoreksia. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan status nutrisi adekuat dengan kriteria hasil. Yang pertama, intake nutrisi adekuat. Yang kedua, nafsu makan meningkat. Yang ketiga, mukosa bibir lembab. Intervensi yang pertama, kaji kemampuan klien dalam memenuhi kebutuhan nutrisi. Yang kedua, tawarkan oral hygiene sebelum makan. Yang ketiga, anjurkan pada klien untuk makan sedikit tapi sering. Yang keempat, anjurkan pada klien untuk makan makanan hangat. Yang kelima, anjurkan pada klien untuk makan makanan yang disukai. Yang terakhir, ajarkan pada klien tentang pentingnya kebutuhan nutrisi dan bantu klien dalam makan dan melibatkan keluarga. Kita masuk pada data yang berikut, yaitu implementasi. Implementasi atau tindakan yang pertama, mengkaji tekanan darah, nadi dan respirasi rank, serta saturasi O2. Respon data objektif TTV atau tanda-tanda vital. Yang pertama, tekanan darah 110/70 mm air raksa. Yang kedua, nadi 71 kali per menit, respirasi rank 26 kali per menit. Yang berikut mengevaluasi adanya sianosis. Respon data objektif, pasien tampak sianosis pada kuku. Yang kedua, mukosa bibir pucat. Yang berikutnya, mempertahankan pemberian oksigen. Respon data objektif, pasien tampak menggunakan nasal kanul 3 liter per menit. Yang berikut, membantu aktivitas fisik klien. Respon data objektif, membantu klien untuk meninggikan tempat tidur. Yang berikut, memberikan lingkungan yang nyaman dan kondusif. Yang berikut, menganjurkan klien untuk nafas dalam setelah berganti posisi atau beraktivitas. Respon data objektif, saat membantu klien Respon data objektif, klien mengikuti perawat saat mencoba cara nafas dalam. Yang berikut, membantu respon klien terhadap aktivitas. Respon data objektif saat membantu klien makan, nadi 118 kali per menit, SpO2 91 kali per menit, tekanan darah 130/80 mm air raksa. Memberikan istirahat yang adekuat. Yang berikut, memantau respon klien terhadap aktivitas. Respon data objektif saat membantu klien makan dan minum, nadi 109 kali per menit, SpO2 90%, tanda tekanan darah 110/70 mm air raksa. Setelah makan, nadi 110 kali per menit, SpO2 92%, tekanan darah 110/80 mm air raksa. Yang berikut, menganjurkan klien untuk napas dalam setelah berganti posisi. Respon data subjektif, klien bisa mempraktekkan cara napas dalam. Yang berikut, membantu aktivitas fisik klien. Respon data subjektif, pasien mengatakan dia haus. Data objektif, membantu klien minum dan makan 1/2 gelas dengan posisi setengah duduk atau semi-fowler dan mengganti masker O2 dengan nasal kanul. Yang berikut, memberikan istirahat yang adekuat. Yang berikut, meningkatkan aktivitas klien secara bertahap. Respon data objektif, klien bisa berpartisipasi saat makan dan minum. Yang berikutnya, memantau respon klien terhadap aktivitas. Respon data objektif saat membantu klien makan dan minum, nadi 108 kali per menit, SpO2 95%, tekanan darah 120/80 mm air raksa. Yang berikut, menganjurkan klien untuk napas dalam setelah berganti posisi. Respon data objektif, klien mempraktekkan cara napas dalam. Yang berikut, membantu aktivitas klien. Data subjektif, klien mengatakan sudah tidak sesak nafas. Data objektif, membantu klien minum dan makan 1/2 gelas dengan mengubah posisi setengah duduk dan mengganti masker oksigen dengan nasal kanul. Yang berikut, memberikan istirahat yang adekuat.
Yang berikutnya, mengkaji kemampuan klien dalam memenuhi kebutuhan nutrisi. Respon, data objektif, klien bisa mengunyah makanan walaupun pelan-pelan, klien tidak mengalami kesulitan menelan. Yang berikut, membantu klien dalam makan. Data objektif, klien makan nasi tim dengan lauk sup dan hanya menghabiskan 4 sendok. Yang berikut, menganjurkan klien untuk makan dengan porsi sedikit tetapi sering. Respon, data subjektif, klien mengatakan kalau dia memang sudah merasa mudah kenyang. Yang berikutnya, menganjurkan klien untuk memakan makanan selagi hangat. Respon, data subjektif, klien mengatakan suka makan makanan hangat tapi yang tidak terlalu panas. Kita masuk pada data yang terakhir, yaitu evaluasi. Diagnosa keperawatan, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan iskemi jaringan sekunder terhadap sumbatan arteri. Evaluasi subjektif, klien mengatakan masih sesak nafas. Objektif, respirasi rank 26 kali per menit, SpO2 95%. Asesmen masalah belum teratasi. Planning, lanjutkan intervensi 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan gangguan sistem transport oksigen sekunder akibat infark miokard. Subjektif, klien mengatakan masih lemas. Objektif, nadi 108 kali per menit, tekanan darah 120 per 80 mm air raksa. Asesmen masalah teratasi sebagian. Planning, lanjutkan intervensi 1, 3, dan 5. Risiko perubahan nutrisi berhubungan dengan menurunnya keinginan untuk makan sekunder akibat anoreksia. Subjektif, klien mengatakan tidak nafsu makan. Objektif, klien makan kurang lebih 8 sendok, minum 1/2 gelas. Asesmen masalah teratasi sebagian. Planning, lanjutkan intervensi 3, 4, 5, dan 6. Demikian hasil paparan materi serta asuhan keperawatan dari saya.